apa LED warnanya pink, ada mereknya Hello Kitty. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin bi Muhammadin wa anqadana min dzulmatin jahli wa dayajil. Alhamdulillah, alhamdulillahi qawi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsudu karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-musabab bi fasihil lisan wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat Allah jadikan kita sebagai para pencinta zuriyahnya baginda Nabi besar Muhammad, yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, mata'anallah bituli hayati syarifah, amin. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan-jalan perjuangannya, amin amin ya rabbal. Dan juga para habaib yang hadir pada malam hari ini, hadirnya mereka merupakan amanah lil ahlil ard, sebagai bentuk pengamanan bagi penduduk bumi ini. Perumpamaan habaib zuriat Nabi dalam hadis dikatakan, masalal ahla baiti kasafinatin nuh. Perumpamaan anak cucu zuriatku ini bagaikan perahu di zamannya Nabi Nuh, yang sama-sama kita ketahui pada zaman dahulu, pada zamannya Nabi Nuh, enggak ada orang yang selamat kecuali yang berpegang teguh, kecuali yang menaiki perahunya Nabi Nuh. Mudah-mudahan hadirnya mereka pada malam hari ini menjadi wasilah perantara Allah selamatkan kita di dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh yang hadir pada malam hari ini. Juga salam penghormatan Al-Fakir sampaikan kepada segenap panitia Maulid Akbar tiap 2 minggu. Juga Al-Fakir sampaikan salam penghormatan pada segenap FPI-nya, dari LPI-nya, dari bansernya. Mudah-mudahan setiap tetes keringat yang mereka keluarkan menjadi sebab syafaatnya nanti fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal. Dan juga para jamaah Majelis Tawasul Al-Atosiyah yang tiap 2 minggu membantu menyenangkan guru kita Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Atos, baik dengan tenaganya, dengan hartanya. Mudah-mudahan nanti menjadi sebab syafaatnya Rasulullah fi yaumil qiyamah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, man sana'a ma'rufan bi bani Abdul Muthalib falahu jazi fa ana ujazi fi yaumil qiyamah. Kata Nabi, orang yang menyenangkan, yang membantu Bani Muthalib zuriat Nabi, andai kata mereka belum dibalas di dunia, maka kata nanti saya kakeknya yang akan membalas di hari kiamat. Dan nanti di hari kiamat enggak ada yang kita harapkan lebih dari balasan kebaikan, dari syafaatnya, pertolongannya baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, kita telah dengarkan pembacaan Maulid Adiba, sebuah manaqib, biografi singkat perjalanan hidup makhluk yang paling agung, yang mencintai kita satu persatu umatnya, lebih dari kecintaan orang tua kepada anaknya, lebih dari kecintaan seseorang pada dirinya sendiri. Bahkan kata Nabi, wallahi law yushaku ahadukum bisyauqatin fi rijli fa ana la ajidu ala ma'ha fil qalbi. Andai kata Nabi, satu saja orang dari umatku terkena duri di kakinya, maka demi Allah, kata Nabi, aku pun merasakan rasa sakit yang sama di dalam hatiku. Kalau kecintaan Nabi kepada kita sudah enggak diragukan lagi, betul? Lalu bagaimana kecintaan kita pada Rasul?
Kalau mau ngebalas udah nggak bisa, tapi Allah kasih keringanan. Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurbah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian sedikit pun imbalan upah atas seruan yang aku berikan, kecuali kecintaan kalian, hormatnya kalian pada zuriyahnya baginda Nabi besar Muhammad. Juga diriwayatkan dalam hadis sahih lainnya, Nabi mengatakan, "Ahibullahu lima yakdukum min ni'amih." Cintailah Allah karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang gak terhingga. Kira-kira wajar tidak kalau kita cinta sama Allah? Lalu kata Nabi, "Wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti bihubbi." Cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah, dan cintai zuriyah anak cucuku sebagai bukti kecintaan kalian kepadaku. Kita berharap dengan cintanya kita kepada para habaib, kita dicintai pula, diridhoi pula oleh datuknya. Setiap tempat ada habaib, di situ ada majelis maulid, betul? Di setiap tempat ada habaib, di situ ada majelis ilmu, di situ ada cahayanya Rasulullah. Ini enggak terlepas dari doa datunya untuk mereka. Ketika Nabi menikahkan putrinya tercinta Siti Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi mendoakan, "Allahumma barik lahuma wa akhraja minhuma kasirat thayyib." Ya Allah, berkahilah kedua pasangan tersebut dan keluarkanlah dari pasangan ini, kata Nabi, zuriyah yang banyak serta baik-baik. Dengan berkatnya doa Nabi tersebut, mereka ahlu bait, para zuriyah Nabi, membawa penyebaran agama Islam ke berbagai negara, ke berbagai negeri, sampai masuk ke Nusantara. Alhamdulillah. Golongan pertama zuriat Nabi yang masuk ke Nusantara, mereka dikenal dengan Wali Songo. Tahu Wali Songo? Jadi tidak setiap ahlu bait zuriat Nabi ini dibilang dengan sebutan habaib. Sebagian dari mereka digelari dengan sayyid, sebagian lagi digelari dengan habaib, dan juga ada yang dibilang dengan syarif. Termasuk Wali Songo, mereka digelari dengan syarif. Tapi sayangnya hadirin, di luar sana banyak orang-orang yang gak mau mengakui jasa ahlu bait Nabi yang membawa penyebaran Islam ke Indonesia. Kita diajarkan dulu di sekolah-sekolah SD, di sekolah SMP, SMA, bahwa penyebaran agama yang ada di Indonesia mereka katakan dibawa oleh pedagang-pedagang dari India dulu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada dua bukti kuat bahwa Islam yang ada di NKRI sekarang nggak lepas dari jasanya para ahlu baitnya Rasulullah. Bukti pertama bahwa Islam yang ada di NKRI sekarang dibawa oleh zuriatnya Nabi dengan ditemukannya dari Sabang sampai Merauke ribuan makbaroh, makom para ulama zuriat Nabi yang berasal dari Tarim, Hadramut, Yaman. Kalau kita lihat di Pulau Jawa saja, dari mulai ujung Banten ada Syekh Hasanuddin Banten. Di Bogor ada makom Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Di Karawang ini ada makomnya Syekh Furo. Di Cirebon ada makomnya Syekh Sunan Gunung Jati, dan masih banyak lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar umat Islam yang ada di Nusantara ini mereka membawakan ajaran dari Tarim Hadramut yang dibawa oleh para habaib. Dan juga bukti kedua bahwa Islam yang ada di Indonesia ini penyebarannya oleh zuriat Nabi yang berasal dari Hadramut adalah madhab fikih yang dipakai di negeri kita. Di dunia ini ada 4 madhab fikih. Ada berapa? Madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Kita di Indonesia dalam fikih menggunakan madhabnya Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Sementara umat Islam yang ada di India, mereka bermadhab Imam Hanafi. Andai kata sebagian besar Islam yang ada di Indonesia ini dahulu dibawa dari India oleh para pedagang Gujarat dari India, sudah pasti dulu mereka ketika menyebarkan agama Islam di Nusantara sesuai ajaran yang mereka miliki, yaitu madhabnya Imam Hanafi. Tapi tidak hadirin, Islam yang ada di Nusantara yang bertahan sampai sekarang bermadhab Imam Syafi'i.
Ini menunjukkan bahwa sebagian besar Islam yang ada di Indonesia bukan dibawa dari India. Kira-kira jelas tidak? Dan juga bukan dibawa dari Mekah, dari Madinah langsung. Kenapa? Karena madhab fikih yang digunakan di Mekah, di Madinah adalah madhabnya Imam Malik. Makanya kalau kita umroh, kita haji, kita sholat di Masjidil Haram, kita sholat di Masjidin Nawawi, kita sholat di Masjidin Nabawi, kita sholat subuh nggak pakai kunut, betul? Kenapa? Karena Imam Malik mengajarkan kepada muridnya untuk sholat subuh nggak pakai kunut. Dan negara Islam yang sudah ada sejak dulu dan madhab imam fikihnya sama dengan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Hadramut, Yaman. Ini menunjukkan bahwa penyebaran yang ada di Indonesia, penyebaran Islam yang ada di Indonesia ini berasal dari negeri Tarim, Hadramut, Yaman sana. Ini menunjukkan betapa besarnya jasa mereka para ahlu baitnya Rasulullah. Manfaatnya ilmu mereka enggak terlepas dari doa datunya khusus untuk mereka. Nabi mendoakan para zuriyahnya, Allahumma ij'alhum mafatihir rahmah waj'al alsinatihim ma'adinil hikmah. Kata Nabi, ya Allah, jadikan zuriyah anak cucuku dimanapun mereka berada menjadi penyebab turunnya rahmat. Ya Allah, jadikan zuriyah anak cucuku dimanapun mereka berada, lisan-lisan mereka menjadi tempat keluarnya hikmah-hikmah. Lisan-lisan mereka menjadi tempat keluarnya nasihat-nasihat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW jangankan sampai berdoa seperti ini. Nabi sekali melihat ke langit saja sama Allah langsung ditawarin, ya Habibi Muhammad, madza turid? Wahai kekasihku Muhammad, apa yang kau inginkan? Doa Nabi gak mungkin ditolak, betul? Innallaha ja'ala mayat alaq bin nabi syarif musyarrafan. Allah menjadikan setiap sesuatu yang berkaitan dengan Nabi menjadi sesuatu yang paling mulia, termasuk zuriyah anak cucunya. Allah jadikan kitab Al-Quran kitab yang paling mulia. Alasan utamanya bukan karena paling tebal, bukan karena paling lengkap, tapi alasan utama Allah jadikan Al-Quran kitab yang paling mulia karena diturunkannya pada baginda Nabi besar Muhammad. Juga alhamdulillah Allah jadikan kita umat akhir zaman, umat yang paling mulia. Alasan utamanya bukan karena paling banyak dan juga bukan karena disimpannya di akhir sehingga telah berpengalaman dari umat-umat sebelumnya, tapi alasan utama umat ini menjadi umat yang paling mulia karena ini merupakan umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Begitu juga dengan ahlu bait zuriyahnya. Allah jadikan mereka para habaib, para sayyid, para syarif, termasuk golongan orang yang paling mulia. Alasan utamanya bukan karena tingginya ilmu mereka, walaupun sebagian besar dari mereka memiliki kapasitas ilmu yang tinggi, dan juga bukan karena tingginya amal ibadah mereka, walaupun sebagian besar dari mereka memiliki amal ibadah yang luar biasa pula. Tapi alasan utama Allah menjadikan zuriyah Nabi menjadi termasuk makhluk yang paling mulia karena pada diri mereka ada darah sucinya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya pernah ditanya ulama besar di zamannya, pengarang kitab Bulughul Maram, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau seorang ulama hadis yang menyapai derajat al-hafidh, yaitu sebutan untuk ulama hadis yang hafal lebih dari 100.000 hadis beserta hukum sanad dan matannya. Al-Imam Ibnu Hajar ditanya oleh muridnya, ya Imam, hal afdalu syarif jahil au alim ghairu syarif? Wahai Imam, lebih mulia mana zuriat Nabi, habaib, sayyid, syarif yang mereka bodoh, enggak ngerti ilmu, dengan selain zuriat Nabi tapi mereka alim dalam agamanya? Imam Ibnu Hajar menjawab dengan ilmu. Imam Ibnu Hajar menjawab dengan hati yang bersih. Kata beliau, asyarif afdal, zuriat Nabi lebih mulia walaupun mereka tidak berilmu. Kenapa? Karena mereka dimuliakan dengan darahnya, mereka dimuliakan dengan zatnya secara permanen sehingga tidak bisa dipisahkan dengan sebab apapun. Sementara ulama dimuliakan karena ilmunya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengibaratkan, andaikan ulama asobahu junun, andaikan suatu-waktu terkena penyakit gila, maka hilanglah ilmunya, hilang pula kemuliaannya. Seorang ulama besar di zamannya, Al-Imam
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Al-Imam Syafi'i, imam madhab kita. Beliau seorang ulama besar yang faqih dalam agamanya. Banyak dari syair-syairnya yang memuji kutaban ahlu baitnya Nabi. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah, hubukum fardan fil Qur'an anzalahu. Mencintai kalian merupakan sebuah kewajiban yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kata Imam Syafi'i melanjutkan syairnya, kafakum min adimil kudrah, anakum man lam yusalli alaikum la salatahu. Kata Imam Syafi'i, orang yang gak bersolawat kepada kalian dalam sholatnya, maka enggak diterima sholatnya. Maksudnya apa? Kita kalau sholat ada tahiyatul akhirnya, betul? Dalam duduk tahiyatul akhir, kata Imam Syafi'i mengatakan, ya seseorang yang ketika bersolawat kepada Nabi hanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad tanpa melengkapi dengan kata-kata wa ala alihi Muhammad, dan juga kami bersolawat kepada zuriatnya Nabi Muhammad, maka enggak diterima sholatnya. Allah jadikan penghormatan pada ahlu bait zuriyahnya Nabi termasuk yang menentukan sah atau tidaknya sholat seseorang. Ini bukti hormatnya Allah pada mereka, pada orang yang di dalamnya ada darah kekasihnya. Kalau Allah saja, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, telah memuliakan darah suci tersebut, lalu bagaimana kita ibadah Allah? Makanya Allah gak rela yang menghinakan darah suci tersebut. Allah gak rela darah suci, darah kekasihnya tersebut direndahkan dimanapun mereka berada. Nabi mengatakan dalam hadisnya, man abghadana ahla baiti khasyarahullahu yaumal qiyamah yahudian. Orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi ketika meninggal ada sedikit saja rasa kebencian pada ahlu bait zuriyahnya Nabi, maka kata Nabi, nanti Allah bangkitkan fi yaumil qiyamah bersama golongan orang-orang Yahudi. Na'udzubillahi min. Loh, kenapa orang ahlu ibadah, orang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi kalau benci keluarga zuriat Nabi tetap masuk neraka? Karena masuk surga pada hakikatnya bukan karena rajinnya ibadah. Masuk surga bukan karena rajinnya sujud, bukan karena banyaknya sedekah, tapi penyebab utama seorang hamba masuk surga karena mendapatkan ridhonya, karena mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu. Andai kata masuk surga itu karena rajinnya ibadah atau karena tingginya ilmu seseorang, maka kata para ulama, iblis termasuk makhluk yang paling berhak masuk surga. Kenapa? Karena dulu sebelum diutusnya Nabi Adam, iblis pernah sujud ke Allah selama 120.000 tahun. Juga dikatakan iblis pernah bertawaf langsung di arasy Allah selama 12.000 tahun. Saking hebatnya ibadah iblis, sampai-sampai dikatakan dalam suatu kitab, la yatruku makanan fil jannah ila yasjudu fiha. Enggak ada sejengkal pun tempat di surga kecuali iblis pernah sujud di atasnya. Luar biasa ibadah Allah, ibadahnya iblis. Kalau dilihat dari ilmunya luar biasa alimnya iblis. Saya mau nanya, para nabi-nabi Allah, para anbiya, mereka pada pintar, betul? Nabi Adam diajarkan nama-nama yang ada di bumi ini oleh malaikat. Sedangkan iblis sebelum diutusnya Nabi Adam digelari dengan Azazil, panglima besarnya malaikat. Jadi dulu para malaikat kalau udah ketemu dengan iblis, segannya, senengnya, girangnya luar biasa. Kenapa? Karena telah bertemu dengan makhluk yang ibadahnya top, telah bertemu dengan makhluk yang ilmunya luar biasa. Tapi kenapa iblis diusir dari surga, bahkan dilaknat? Karena iblis gak mendapatkan ridho, gak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya Al-Fakir malu kalau menyampaikan tentang hak-hak zuriat Nabi. Kenapa? Karena kalau yang berbicara ahlu bait masih habaib sendiri, dibilangnya lagi promosi, betul? Tahu promosi? Promosi itu pengen laku, pengen dicium tangannya, pengen dihormatin. Tapi terpaksa Al-Fakir sampaikan, karena kata Nabi, kulil hak walau murrun. Katakan yang hak itu hak, yang benar itu benar, walaupun rasanya pahit, walaupun gak enak, walaupun malu. Karena hadirin, di luar sana majlis-majlis maulid banyak, betul?
majelis ilmu banyak, majelis ratib banyak, yang ngebahas tentang kewajiban puasa banyak, yang ngebahas tentang kewajiban sholat banyak, tapi sangat jarang sekali mereka yang membahas tentang kewajiban hormat pada zuriatnya Nabi besar Muhammad. Akibatnya apa? Akibatnya banyak umat yang nggak tahu bahwa hukum mencintai mereka adalah sebuah kewajiban. Mencintai zuriat Nabi termasuk memenuhi hak-haknya Rasulullah. Al-Fakir pernah ditanya, apakah kita boleh menegur atau menasehati ahlu bait zuriyah Nabi yang salah? Jawaban terbaik, jangan bilang cinta zuriyah Nabi kalau melihat habaib salah didiemin, betul? Jangan bilang cinta habaib kalau lihat habaib mabok-mabokan didiemin. Jangan bilang cinta zuriyah Nabi kalau lihat habaib gak puasa didiemin. Bagaikan orang tua sama anaknya. Orang tua sama anaknya sayang tidak? Jangan bilang sayang orang tua sama anaknya kalau anaknya main di jurang didiemin, betul? Habaib, walaupun mereka bermaksiat, kata para ulama, kasuf hatil Quran. Andai kata mereka ini bagaikan selembar mushaf dalam Al-Quran. Al-Quran, dimanapun Al-Quran berada tetap mulia, betul? Karena Al-Quran mulia, maka sepantasnya kita pula menempatkan Al-Quran di tempat yang mulia pula. Jadi kalau kita mau nyimpan Al-Quran, kalau kita menghormati Al-Quran, kita simpan di tempat yang tinggi, betul? Kita bisa simpan di atas lemari, kalau nggak di atas meja. Tapi andaikan sewaktu-waktu kita nggak sengaja lihat Al-Quran tergeletak di lantai, kita melihat Al-Quran ada di tempat yang hina. Kalau kita cinta sama Al-Quran, kita nggak ridho Al-Quran ada di bawah, betul? Kalau kita hormat sama Al-Quran, ketika melihat Al-Quran ada di bawah, kita kembalikan ke tempat yang mulia, kita kembalikan ke tempat yang tinggi. Begitu pula pada zuriatnya Nabi. Kalau kita benar cinta sama para habaib, ketika melihat mereka salah, kita tegur, kita nasihatin para habaib. Kembalikan mereka kepada tempat yang semula. Kembalikan mereka kepada tempat yang mulia. Dengan cara apa? Dengan cara kita menasihatinya. Mudah-mudahan kita berharap dengan menasihatin para habaib, dengan memberikan perhatian kepada mereka, kita diperhatiin pula oleh datunya baginda Nabi besar Muhammad. Dahulu banyak para ulama besar, imam besar di zamannya, yang walaupun mereka ilmunya luar biasa, muridnya banyak, hartanya berlimpah, tapi mereka masih menghormati zuriat Nabi. Seperti tadi Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa mereka masih menghormati zuriat Nabi? Karena ada dua sebab. Ada berapa sebab? Sebab yang pertama yang membuat mereka tetap menghormati zuriat Nabi adalah dzul ilmil ali. Mereka memiliki kapasitas ilmu yang tinggi. Dengan ilmu tersebut mereka mengetahui mana mulia, mana di atas mulia, mana yang perlu dihormati, mana yang harus lebih perlu dihormati. Dan sebab kedua yang menjadikan walaupun mereka berilmu tinggi, walaupun mereka muridnya banyak, tapi tetap menghormati zuriat Nabi adalah solhul qulub. Mereka memiliki hati yang bersih. Mereka enggak ada hasud kepada zuriat Nabi, enggak ada benci, enggak ada dengki, sehingga mereka mau mengakui keutamaan, keistimewaannya zuriat baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib di majelis ini, dengan berkatnya Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Atos, dengan berkatnya pembacaan maulid, Allah bersihkan hati kita, amin. Allah berikan kita hidayah untuk mencintai mereka para zuriatnya Nabi, amin. Sehingga nanti kita dibangkitkan fil mahsyar bersama kakeknya Rasulullah. Allah izinkan kita meminum telaga kausarnya, amin. Ketika kita meminum nanti langsung disuapin oleh tangan sucinya baginda Nabi besar Muhammad, amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfana bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amit sana fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani akademini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.